Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Salimah Villa Channel. Wah, akhirnya Ustadz. Ini baru pertama ya kita Bener mau banget. bikin konten untuk channel pribadi. Nah, teman-teman kalau nyimak kajian itu tetap di ProU Channel. Tapi kalau mau yang santai-santai, makan-makan, jalan-jalan, bahas sejarah, bahas budaya, bahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan maknanya. Mantap. Nah, itu kita di Salimah Villa Channel. Nah, jadi tetap sehat, tetap jalan-jalan Ustadz ya. Ya, amin. Mudah-mudahan pandemi segera Amin. lewat. Bener Jadi banget. bener jalan-jalan. Kita sudah 7 bulan nih nggak jalan-jalan ya. Jadi jalan-jalannya kita tahan-tahan dulu nih, Tahan kita dulu. fokus ke makan-makannya dulu Ustadz. Nah, ini hari ini kita mau membahas satu makanan yang sangat penuh makna ya. Menarik Jadi sekali. kalau di channel kita bedanya sama yang lain apa? Apa itu? Makanannya juga ada maknanya, ada artinya, Wih. penuh dengan pelajaran. Jadi nggak Mantap. sembarangan kita mau mereview, bukan cuma rasa lahirnya, bukan cuma di lidah, tapi sampai ke hati Mantap. gitu Wah, ya. Dari tampilannya udah mencurigakan Ustadz. Ini tampilannya tradisional banget ya. Ya kita di sini ketemu ada nasi yang dibungkus dengan daun kelapa yang dianyam ya. Ya daun kelapanya ini. Eksotik sekali ya Ustadz ya. Ini satu bentuk pengemasan yang khas dulu kalau di Jawa orang kenduri di desa-desa itu karena besek seperti ini masih dianggap mahal ya. Dulu orang membungkus nasi untuk kenduri, selamatan, jamuan gitu ya. berkatan, itu pakai daun kelapa dianyam Oh, seperti Masya ini. Allah, Jadi luar biasa. ini memang dibikin sendiri. Biasanya kan ada rewang, Pembantu gitu ya. bantu-bantu di tempat orang yang lagi punya gawe. Oh. Nah itu kan gotong Sosial royong, ya, sosial gotong ya. royong bareng-bareng. Nah mereka bikin seperti ini buat Oh, Masya mengemas nasi dengan berbagai macam lauk dicampur. Tampilannya tempo dulu banget. Benar-benar Ustadz ya. ini tradisional, di dalamnya ada daun pisang, di luarnya pakai daun kelapa. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Jadi yang paling hijau aja udah ada ceritanya. Iya, Kalau iya. yang ini apa Ustadz? ini kan dari bambu ya, besek, Bambu, besek ya. dianyam. Terus nanti kita mau bahas nih satu persatu item-item yang ada di sini. Jadi teman-teman hari ini kita mau kenalan sama satu jenis makanan yang punya sejarah yang menarik. Apakah Jadi itu? Wah. ternyata dulu setelah masa dakwah para wali, Islam di Jawa itu mencapai puncak keemasannya salah satunya di zaman Sultan Agung. Wah, menarik. Sultan Agung guys. Sultan Agung dari Mataram itu yang bertahta tahun 1613 sampai 1645 atau menurut beberapa sumber sampai 1646 itu beliau mentradisikan untuk menyisipkan pesan-pesan dakwah ke dalam berbagai hal. Masya Allah. Ya, ada Bahkan di yang makanan aja Ustadz ya. dari makanan, pakaian, Oh, Masya Allah, kemudian nanti arsitektur bangunan, simbol-simbol. Mungkin nanti kita akan juga ke sana. Wih. Kita akan bicara tentang pakaian juga, kita akan bicara tentang nanti arsitektur, kita jalan-jalan ke lokasi-lokasi bersejarah. Tapi hari ini kita fokus pada makanan. Jadi Sultan Agung itu dikenalkan oleh para saudagar Arab atau para ulama yang datang dari tanah suci, makanan yang kemudian ya kalau kita kenal sekarang nasi-nasi Arab gitu ya. Itu kan ada mandi, ada nasi kapsyah gitu ya. Nah beliau suka juga nasi yang seperti itu, tetapi kemudian membuat versi Jawanya. Yang ada kearifan lokalnya gitu. Nah, ada lokal. Oh. Jadi di Sultan Agung itu melokalkan apa yang kemudian menjadi taste selera yang beliau, kemudian dianggap dekat dengan negeri di mana Islam Masya bermula. Allah. Nah, maka kemudian beliau membuat sebuah menu yang disebut sebagai nasi wudhu, ayam ingkung, sambal gepleng. Jadi Masya ada Allah. tiga hal penting unsur, nih. tiga unsur yang kemudian ini adalah menyimbolkan makna yang sangat mendalam. Masya Yang pertama Menarik nasi ini. wudhu. Kita buka dulu nih Ustadz ya. Ini nasi wudhu. Nasi wudhu. Nasi Nah, wudhu ini. Mas Ridho tahu nasi wudhu itu dari kata apa? Wudhu ya Ustadz ya. Nah, kalau kita sekarang ada nasi uduk kan. Oh, oke. Nah, ada uduk. Ya, ini asal usulnya Oh, gitu? adalah Masya Allah. nasi wudhu. Wudhu itu apa sih? Wudhu itu Wudhu ya. toharoh, Ngeliatin bersuci. tuh, Ustadz, ya, ke- Nah, nasinya putih. Jadi kita Oh, itu Masya Allah. nasi yang kemudian dimasak dengan santan. Oke, Kelapa. santan kelapa. Jadi kalau di Arab ya nasinya itu kan dimasak dengan minyak samin ya, dari lemak unta, kemudian dari lemak nabati dan lain sebagainya. Nah kalau di Jawa yang didapati adalah
santan kelapa yang Santan paling kelapanya, banyak. Maka nasi ini dimasak dengan santan kelapa. Nah, sebelum dimasak dia disucikan dulu. Masya Allah. Di bahasa Jawanya itu ya? dipususi kan ya. Dipususi, dibersihkan, kemudian dia menjadi bersih, kemudian dicampurkan dengan sesuatu yang juga warnanya putih. Jadi putih ketemu putih. Bersih lahir batin. Nah, bersih lahir batin. Jadi bersih lahir batin itu nasi yang putih ketemu santan yang juga putih. Jadi tetap putih ya sampai jadi sekarang secara gitu ya. Filosofi udah benar wudu ini ya, benar-benar wudu. Nah, ini adalah nasi yang kemudian didasari pada filosofi manusia itu kalau bisa jaga wudu, nah, maka dia terjaga. Masya gitu ya. Allah, Kalau dia mau menjaga wudunya, maka dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena kan sayang ya kalau kita sudah punya wudu terus kita melakukan hal-hal yang nista, hal-hal yang keji, sayang. Jadi ini salah satu sunnah Rasulullah itu menjaga wudu. Makanya nasinya nasi wudu. Ini nasi untuk mengingatkan supaya kita senantiasa suci, supaya kita senantiasa berwudu. Keren banget ya guys. Ya, ini bahkan dari nasinya dia teman-teman udah juga bisa lihat gitu mantap ya. sekali. Nasinya warnanya putih, nasi wudu. Nasi wudu. Ya, rasanya gurih. Rasanya mirip kayak nasi uduk Ustaz. Nasinya itu ya karena sekarang itu nasi uduk itu adalah salah satu bentuk pergeseran. Karena dulu begini, pada waktu pasukan Mataram menyerbu ke Batavia tahun 1628 sampai tahun 1629 itu kan mereka bikin camp untuk pasukannya menyerang Batavia. Masya Allah. Pasukan ini tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dari Kendal. Kemudian tahun 1629 dipimpin oleh Dipati Ukur dari Bandung. Jadi dua penyerbuan besar. Nah, mereka bikin camp di satu tempat yang hari ini namanya masih sama. Apa itu, Ustaz? Matraman. Di Jakarta Timur ada daerah namanya Matraman. Matraman itu maknanya adalah Mataraman. Itu dari wilayah yang dulu di mana di situ pasukan Mataram ini melakukan persiapan penyerbuan ke Batavia. Ini buat teman-teman yang rumahnya Matraman. Oh iya, keturunan Mataram ya. Nah, itu mereka setiap hari Jumat masak nasi uduk. Nasinya wudhu gitu ya. Nasi wudhu, lama kelamaan pengucapannya jadi wudu. Nah, karena kemudian cerita tentang nasi wudu ini tidak terwariskan, yang seharusnya lauknya pakai ayam ingkung dan pakai sambal gepleng, sekarang nasi uduknya pakai semur jengkol gitu ya. Sekarang nasi uduknya makanan nasi uduknya pakai pete, nasi uduknya pakai mungkin ayam atau bebek atau lauk-lauk yang lain ya. Yang paling murah pakai telur, Ustaz. Ya, cuman yang aslinya adalah ayam ingkung. Jadi ini nasi uduk. Yang kedua kita lihat ini ayam ingkung. Ayam ingkung apa ini? Wah, ini seru sekali. Ayamnya ingkung. Ingkung itu ini boleh dilihatin dulu ya, kita lihatin ya, teman-teman. Ya. Sebenarnya ayam ingkung yang original itu ayamnya tidak ditekan begini ya. Ini ditekan karena keperluan untuk pengemasan di besek supaya tidak lebih dari kapasitas beseknya, dia ditekan ke bawah. Aslinya bentuknya ayam ingkung itu dibeginikan kan. Ini seperti orang yang sujud. Ingkung itu maksudnya sujud. Ingkung itu sujud. Jadi ada yang mengatakan ingkung itu eling manekung. Manekung itu artinya taat kepada Allah. Bahasa Arabnya konitah. Ya, konitah itu konit itu artinya senantiasa taat kepada Allah. Jadi ingkung itu eling manekung atau ingat untuk kemudian taat kepada Allah. Ada juga yang mengatakan eling nyekungkung. Kalau nyekungkung itu mati. Jadi ini sekarang sekalian mengingatkan tentang sholat, ibadah yang paling penting setelah berwudu kan sholat. Nah, juga dia mengingatkan tentang kematian. Jadi dzikrul maut sekaligus mengingatkan sholat. Ayam ini sekarang sudah mati, Tad. Ya, ayam sudah mati, sudah disembelih ya. Sudah disembelih. Kita harus pastikan teman-teman salah satu tanda yang penting harus diperhatikan untuk kehalalan makanan. Kalau kita pesan di rumah makan, kadang-kadang kita menemukan ayamnya tidak disembelih dengan benar, mungkin hanya ditusuk. Ya, ada sebagian ulama yang sudah membolehkan ditusuk itu asal kemudian 3 salurannya putus. Tapi kita sudah agak susah ya memastikan. Kalau memungkinkan cari yang memang betul-betul ayamnya ini luka sembelihannya kelihatan. Ini luka saluran putus 3 saluran itu yang lebih penting. Nah, ayam ingkung ini mengingatkan sholat, ini mengingatkan wudu, ini mengingatkan sholat. Masya Allah. Bertahap ya, Ustaz ya. Kuahnya dibikinkan namanya areh. Areh. Areh itu sareh.
Sareh itu artinya sabar. Masya Allah. Jadi kalau dalam surah Luqman kita menemukan ayat apa namanya? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi sholat itu punya konsekuensi. Untuk orang yang sholat itu pasti menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan kemudian orang yang sholat itu sabar di atas. Jadi areh itu sareh, sabar gitu ya. Kemudian kok warnanya kuning? Ada apa? Kenapa arahnya kuning? Itu pakai kunyit, pakai kunir itu ya. Kunir itu kunur, jadilah cahaya. Masya Allah. Kunur itu kunur, jadilah cahaya. Wudu, sholat, nah, jadilah cahaya. Kalau orang sholat maka jadi cahaya kan? Masya Itu Allah. orang itu Keren sholat banget. jadi cahaya bagi Ini sekitarnya. Anur. Ya, kalau kunir. Kalau orang dulu tanya sama Imam Hasan Al-Basri, kenapa sih orang yang suka tahajud wajahnya enak dilihat, gitu bercahaya? Ya? Ya karena mereka tiap sholat kan ketemu sama Allah. Masya Allah. Ketemu sama Allah itu kan kena paparan cahaya, paparan cahayanya Allah. Nah setelah itu kan dia kayak bulan kan memantulkan cahaya mataharinya, gitu ya. Nah warnanya kuning itu kata orang Jawa juga ning itu artinya wening, bening, jernih. Jadi orang itu harus hening supaya kemudian dia bisa bermuhasabah. Jadi kalau sholat itu ya khusyuk itu diantaranya hatinya hening, kosong dari pikiran-pikiran selain Allah. Orang itu kalau sholat ihsan itu merasa dilihat Allah. Kalau nggak bisa dilihat, merasa lihat Allah. Kalau nggak merasa lihat Allah ya harus merasa bahwa dilihat sama Allah. Ini dari makanan guys bisa dibahas kayak gitu ya. Ya ini namanya ayamnya ingkung. Jadi ayamnya utuh, ayamnya utuh ya. Semuanya diikutkan termasuk hatinya, limpanya, parunya, semuanya ini harus bermanfaat. Ya semuanya dimanfaatkan dimakan. Masya Allah. Nah, kemudian habis makan, habis wudhu, sholat, kok makan jadi. Yang ketiga ini apa namanya? Ini sambelnya. Sambelnya juga ada arti ya, Sat? Yes. Waduh. Gepleng. Ini luar biasa ya. Ini di resep asli ya, yang kalau saya dibikinkan sama yang dulu itu, ini kedelai, ini kacang tanah ya, ini sambelnya. Bawang, cabai sama garam. Bawang merah, bawang putih Ustaz ya? Ya, bawangnya bawang putih aja. Bawang putih aja. Bawang putih. Nah, ini biasanya ada tambahan ikan teri. Oh, ikan teri. Ya, kenapa kok ikan teri? Karena ikan teri itu kalau di laut hidupnya bergerombol di masyarakat. Masya Allah. Itu ya. Jadi ada filosofinya sambal. Ikan teri. Nah, ini sambelnya digepleng ini dari kedelai. Gepleng itu maksudnya gimana? Digepleng itu dipukul-pukul sampai pecah, remuk ya. Gepleng itu kata orang-orang tua ya akronimnya adalah sergep geleng-geleng. Ya Allah, zikir berarti Ustaz. Geleng-geleng itu apa? La ilaha illallah. Jadi orang dulu kalau zikir itu diajarkan untuk la ilaha kan dia menolak segala selain Allah dan menetapkan Allah ini dengan melihat ke arah jantungnya, ke arah hatinya. La ilaha illallah. Jadi ini kesatuan hidupnya orang Jawa itu wudu, sholat, zikir. Masya Allah, dari sambal guys. Sholat, zikir. Ini kenapa dihaluskan, kenapa dilembutkan ya, supaya dia bisa dibagi untuk banyak orang. Masya Allah. Jadi sampai kepikiran segitu ya. Jadi rasanya juga bisa menyebar gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan ini kedelai, kacang tanah gitu ya. Ini adalah hasil bumi yang kemudian akrab, dekat, sehingga kemudian ini menjadi sangat bermakna rasanya. Jadi kalau Sultan Agung seneng nasi Arab, tetapi kemudian dimodif jadi makanan yang sangat bernilai tradisi dan bisa dinikmati rakyat ya. Dan betul dia menjadi satu makanan di waktu istimewa. Masya Allah. Ya, kalau hari Jumat gitu ya. Berarti bukan makanan harian Ustaz ya? Ya enggak, karena kalau makanan harian boros. Orang Jawa dulu apalagi rakyat kecil makan ayam kan tidak sering-sering. Makanya kalau dia pasti ada di waktu tasyakuran gitu ya, selamatan ya, bersyukur ketika mau panen padi gitu jadi ya. Wujud bersyukur ya Ustaz gitu ya. Makanya dulu ada istilah wiwit tandur, itu tasyakurannya dengan makanan yang seperti ini dibagi kepada tetangga-tetangga sebelah. Ini makin dijelasin sama Ustaz Salim, saya makin lapar kita kita coba. Oke, Masya Allah. Jadi bisa kita
nikmati bersama teman-teman semuanya. Tadi yang udah diceritain Ustaz Salim sepanjang itu ternyata dari ayam, nasi aja udah wow gitu ya. Ya, jadi orang Jawa itu dikatakan orang Jawa itu wong Jawa nggone semu sinamun ing samudana. Orang Jawa itu suka menyimpan pelajaran di berbagai hal. Bahkan yang paling dekat dengan sehari-hari ya, Ustaz, makanan pun menjadi pelajaran gitu. Oke, ini apa namanya? Nasi uduk. Nasi uduk ya. Kemudian ini ayamnya. Ayamnya ya kita mau ambil bagaimana ya? Nah, ini silakan Ustaz. Bisa lihat. Ini ya teman-teman, kita pakai ayam ingkung. Ingkung ya. Arehnya perlu dituang, Ustaz. Yes, nanti ini bagian paha ya. Saya itu suka paha soalnya. Nah, juga sayap. Nah, kita ambil sayap juga. Sini. Coba tuang arehnya ya, guys. Yes, itu. Ini bumbunya nih apa namanya? Meresap sekali ya karena kayak diungkep gitu ya kayak berarti memang diungkep. Ada waktu merendam gitu Ustaz ya. Yes, waktu yang lama ya. Dimasak. Nggak lama jadi bumbunya meresap dan kemudian empuk ayamnya meskipun dia ayam Jawa ya. Jadi kalau bikin ingkung harus ayam kampung ya, ayam kota. Ayam kota kurang soleh. Oh gitu ya. Ya lebih soleh yang ayam kampung. Gitu. Jadi yang dari kampung itu nggak usah khawatir ya, insya Allah lebih soleh. ini apa namanya kuahnya itu opsional sih. Ada orang yang lebih senang nggak pakai kuah. Cuman kalau kita pakai kuah nggak apa-apa. Yang penting ini kita nikmati. Nggak apa namanya kata orang Jawa seret seret. Seret itu ganjel kali ya. Susah. Nah paling enak kalau kita makan ingkung itu pakai tangan. Pakai itu tangan memang ya. Salah satu tradisi kita pakai tangan. Dan jangan lupa cuci tangan dulu ya. Tadi udah kita ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman semuanya pokoknya bisa banget nanti kalau datang ke Jogja. Cari cobain restoran ayam ingkung ya. Kita perlu rekomendasiin nggak sih? Boleh. Kita coba dulu Ustaz. Tadi kita pesannya di warung pohon di Jalan Parangtritis dekat dari Omah Dakwah gitu ya. Dan sepertinya ini dari tampilnya aja udah menarik gitu ya. Jadi perlu kita cicipin biar kita makin mantep lagi. Jadi biar makin gitu ya. Wah ini menarik nih, ada sambal kacangnya, sambal kedelai, dan juga sambal beneran ya dari. Masya Allah. Enak Ustaz? Ini rasanya ayam banget. Ini ayam memang ayam ya. Rasanya ayam banget gitu ya. Atau mungkin kita perlu lapor sama Odading ini. Rasanya seperti Iron Man. Iron Man itu artinya apa sebenarnya? Itu kalau yang saya tahu saat itu tafsirnya itu Iron Man kan di akhir film itu kan meninggal saat. Oh. Jadi rasanya itu sampai mau kayak mati gitu. Jadi kan kalau selebgram ceritanya kayak gitu ya. Jadi kita kalau dulu mendiang Pak Bondan Winarno punya kosakata maknyus. Maknyus ya. Maknyus itu dari Pak Umar Khayyam sebenarnya dulu. Pak Umar Khayyam suka nulis di KR di salah satu koran di Jogja yang kolom tentang keluarga Pak Ageng ya, mangan orang mangan kumpul. Itu salah satu menu yang selalu dibilang maknyus di situ adalah ayam panggang. Ayam panggang. Gitu. Masya Allah. Nah, kapan-kapan kita cobain itu ayam panggang ala Klaten biasanya. Nah, ini tapi memang dagingnya enak ya, Ustaz ya. Empuk. Dan jadi bumbunya ngeresep banget. Jadi recommended nih guys. Nah. Sambelnya ini yang kedelai kalau kecampur sama kuahnya dia ada sensasi kayak apa ya, rasanya tuh ketemu antara gurihnya kedelai ya. Kan kita tahu kedelai itu konon salah satu sumber umami yang paling bagus ya. Nah, ketemu sama kuahnya kaldu ayam banget. Jadi di sini nabati ketemu hewani. Masya Allah. Banget. Beneran saya coba ini ya. Kedelainya kita campur sama nasi, terus kita campur sama arehnya. Cobain. Memang bener kayak Tosta tadi, nabati sama hewannya tuh nyampur jadi satu. Keren banget. Wah, enak sekali. Ini saya nggak bisa berhenti nih makan. Ya, teman-teman bisa cobain ya nanti ayam ingkung. Jadi dengan nasi uduk agak beda jadinya konsepnya karena ini versi asli ya. Asli pakai sot. Asli pakai sot. Uduk yang sebenarnya adalah makna asalnya wudhu. Wudhu itu bersuci ya, karena kita kalau jadi manusia bersuci, kemudian salat, kemudian banyak berzikir, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi bahkan dari makan aja kita bisa ingat Allah guys. Jadi
benar-benar dari bersuci, dari sholat, bahkan zikir ya kita dapat semuanya. Jadi ingat makan, bahkan kita juga bisa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oh iya, dulu waktu kita kecil diajarin kalau makan jangan bicara itu ya. Tapi kita temukan gimana Ustaz? Di Syarah Sahih Muslim penjelasan dari Imam Nawawi ternyata Nabi kalau makan bicara nggak apa-apa, yang penting bicaranya adalah bicara yang ma'ruf, ngajak bersyukur kepada Allah gitu ya. Ngajak kemudian orang untuk ingat kepada Allah di dalam makan, justru itu wasilah keakraban ya kalau kita makan sama keluarga. Kalau makan keluarga kita bisa lebih akrab, bisa sambil cerita gitu apa ya. namanya, suasananya tegang. Suasananya tegang gitu ya. Masya Allah. Jadi ini dia ayamnya benar-benar mantap. Masya Allah. Nah, dulu waktu saya kecil ada ucapan begini Mas Fredo. Kalau belum menikah, apalagi perempuan, laki-laki juga ding. Kalau belum menikah, ini jangan makan ujung tulang rawan. Ujung dari sayap. Oh, kenapa itu? Ujung dari sayap itu namanya tampian. Tampian. Ditampe itu artinya ditolak. Jadi dulu seakan-akan ada gugon Tuhannya. Kalau kamu suka makan ini ujung sayap itu akan khawatirnya ditolak. Kamu ditolak. Ini kena nih buat saya nih, kena nih. Ini sebenarnya bukan begitu ya, bukan langsung berakibat begitu. Kita tidak percaya dengan yang seperti itu karena masuk tahayul. Tapi mitos ya, maksudnya adalah ya untuk jomblo ya daripada cuma makan sayap ayam terus ya segera nikah aja. Masa makan sayap mulu gitu kan? Termasuk makan hatinya ya Tat ya, biar hatinya sempurna. Tapi makan hati itu artinya kecewa. Iya kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu ya, jadi dari makanan ini pun kita dapat banyak pelajaran ya. Benar-benar bisa bertafakur banget, bahkan bisa ingat Allah. Dari wudhunya, dari sholatnya, dari zikirnya, pokoknya mantap sekali. Keren, ya. Ini kira-kira nilainya berapa nih Sat? Dari ini makanannya, nasinya, ayamnya? 8 dari 10. 8 dari 10. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau mau cobain boleh datang ke Jogja, cobain ingkung di Warung Pohon di Jalan Parangtritis. Ya. Jadi pokoknya cobain, insya Allah recommended dan soheh ya Sat ya? Insya Allah. Sesuai dengan yang tadi diajarkan oleh Sultan Agung dan budaya yang kemudian coba dijaga terus dilestarikan sampai hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya di channel kita Salim. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, nyalain notifikasinya supaya kalau kita punya bahasan-bahasan baru seputar sejarah, budaya, dan hal-hal yang penuh makna di kehidupan di sekitar kita sehari-hari, insya Allah gabung di channel kita dapat banyak manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, makan dulu guys. Yo. Udah risau.